Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana imanan wa taufiqan. Wa usalli wa usallimu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma ba'd. Shaimin wa shaimat rahimakumullah. Kita masih berada pada Syahrul Maghfirah, bulan keampunan dari Allah, yakni 10 yang kedua dari Ramadan. Hari ini kita masuk ke 16 Ramadan, hari yang ke-16 Ramadan. Karena itu mudah-mudahan kita semua mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabb. Kita masih membicarakan berkaitan dengan Quran surah Al-Anfal ayat 2. Yakni sifat orang yang beriman yang kedua adalah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Tuhan, ayat-ayat Allah yang terdapat di dalam Al-Quran, zadathum imana, bertambah kokohlah iman mereka. Perbedaan antara orang beriman, orang munafik dan termasuk orang kafir ketika dibacakan ayat Quran, maka sikap orang yang beriman adalah zadathum imana, bertambah kokoh imannya. Tetapi berbeda dengan orang munafik. Kita kemarin sudah membahasnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah At-Taubah ayat 124. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Dan apabila diturunkan suatu surah, maka sebahagian di antara orang-orang munafik itu ada yang berkata, apakah bertambah kokoh iman kalian dengan turunnya surat ini? Ini bahasa olok-olokan, bahasa ejekan. Jadi sikap orang munafik yang dia pura-pura beriman kepada Allah, tetapi dia mengejek ayat-ayat Allah. Di depan orang yang beriman, bagus mimiknya, bagus bahasanya. Tapi di belakang orang yang beriman, dia mengolok-olok ayat Quran tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Inilah sifat orang munafik. Ada sebagian di antara manusia, may yaqulu, dia berkata, kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir. Amanna billahi wal yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Tapi mereka tidak beriman kepada Allah. Sifat orang munafik. Mengaku dirinya beriman, tapi dia mengolok-ngolok Al-Quran. Menyetir-nyetir Al-Quran supaya sesuai dengan hawa nafsunya. Supaya sesuai dengan akalnya. Harusnya akal itu yang disesuaikan dengan Al-Quran, tapi ternyata tidak bagi dia. Al-Quran itulah yang harus sesuai dengan hawa nafsunya. Itu orang-orang munafik. Sedangkan yang ketiga, orang-orang kafir, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Fussilat ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Dan berkatalah orang-orang kafir, jangan kau dengarkan Quran ini dan buatlah hiruk pikuk terhadapnya supaya kalian menang terhadap Al-Quran, terhadap orang yang beriman yang membacakan Quran.
Jadi dia menghalang-halangi. Kalau orang munafik tadi itu, dia tidak menghalangi, tapi mengejek. Mengejek seolah-olah bahwa Al-Quran itu tak ada manfaatnya apa-apa bagi keimanan mereka. Bagaimana mungkin keimanan mereka bisa bertambah baik sedangkan Al-Quran diejek-ejek? Justru Al-Quranlah yang membuat iman kita semakin kokoh. Sedangkan orang kafir menghalangi. Kalau bisa pemahaman Al-Quran tidak sampai kepada orang yang beriman. Bahkan fisik Al-Quran pun mereka bakar. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kebencian orang kafir terhadap Al-Quran semakin lama semakin parah jika dilihatnya orang yang beriman itu betul-betul menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup mereka. Disinilah maka orang-orang kafir itu tertutupilah pintu hatinya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu walahum adabun azim. Tertutupi. Sehingga apapun yang kita katakan, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sedangkan orang-orang munafik, mereka terus mengejek atau mereka terus berupaya untuk menjadikan Al-Quran sesuai hawa nafsu mereka. Orang kafir memfitnah Al-Quran. Dia katakan Al-Quran sumber teroris, Al-Quran sumber ekstremis, Al-Quran sumber kejahatan, Al-Quran itu perkataan setan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ini persis seperti dulu di zaman Rasulullah SAW. Rasul menyampaikan ajaran Al-Quran, menyampaikan ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah. Mereka mengejek-ngejek Rasul SAW. Mereka katakan Rasul itu gila. Na'udzubillah. Mereka katakan Rasul itu tukang sihir, tukang tenung. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Sehingga ejekan, tuduhan, fitnah yang mereka lontarkan sama sekali tidak berarti bagi orang-orang yang beriman yang memang kokoh imannya. Insya Allah Al-Quran semakin lama difahami, dihafal, difahami, dan diamalkan makna-maknanya, sehingga insya Allah kita akan masuk ke dalam Islam secara kafah, secara sempurna. Baik secara pribadi kita dibimbing Al-Quran, baik keluarga kita dibimbing Al-Quran, masyarakat juga dibimbing ayat-ayat Allah ini. Termasuk mudah-mudahan negeri ini pun dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau sudah seperti itu, fazadathum imana, zadathum imana, maka bertambah kokoh iman orang-orang yang berada di dalamnya. Kita minta kepada Allah, ya Rabb, kokohkan iman kami. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.